101,6 Umsafam, sentralnya anak muda. Selamat sore. Wow, dari mata sang Garuda di program Bisbol kali ini, bincang seni budaya dan olahraga. Ditemani bersama Bes Nugraha ya teman anak muda. Wah, kalau udah ngomongin tentang Garuda, oh identik dengan pemain sepak bola. Kali ini tim dari futsal UKM Futsal UMSU langsung kita hadirkan di program Bisbol, bincang seni budaya dan olahraga, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan LSBO PWM Sumut, yaitu Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau biasanya ya teman anak muda ada yang cantik, ada yang ganteng, kali ini ganteng-ganteng semua. Saingan base banyak. Oke, kita sudah kehadiran bintang tamu kita yaitu UKM Futsal UMSU. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pada semangat ya semua ya. Sambil main futsal kita sini, bisa ya? Oke, teman anak muda, kali ini Bes sudah bersama dengan Azril Akbar, Arifati, Faiz. Hai teman anak muda, perkenalkan nama saya Arifati Sandika Situpu. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Posisi? Angkor. Nah, Faisal Amin nih, perkenalkan dirinya. Hai teman anak muda, perkenalkan nama saya Faisal Amin. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi jurusan Agribisnis. Agribisnis. Posisi? Posisi saya sebagai flank. Yang terakhir nih, yang sering mungkin mendidik para pemain-pemain nih. Coach, boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo teman anak muda. Saya Ferry Santoso untuk head coach Futsal UMSU dan saya juga alumni FISIP UMSU 2005. Alumni dari FISIP UMSU. Wah, luar biasa ya. Oke, mungkin kita akan ngebahas dulu tentang UKM Futsal UMSU ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan oleh ketua UKM-nya langsung, Azril Akbar. Silakan. UKM Futsal itu apa aja sih, mungkin kegiatan-kegiatannya dan anggotanya ada berapa banyak sih sampai saat ini? Kalau anggota lebih dari 50 Lebih dari 50 ya. Kalau untuk pemain futsal sendiri ada sekitar 25 orang ya personilnya kalau bisa tahu ya. Kalau untuk selain bermain futsal itu kan organisasi kan gitu kan. Nah, bagaimana tim itu semuanya membagi waktu itu antara latihan sama kegiatan berorganisasi? Apa sudah terjadwal semua itu? Yang pastinya sudah best. Oh, sudah ya. Oke. Mantap. Tapi terkait dengan futsal ini kan, Bis udah lihat di sini pernah peringkat pertama Liga Futsal Nusantara Sumut 2016, terus KNPI Cup U23 peringkat kedua, terus Kid Futsalisme Regional Sumut 2014 peringkat pertama, Piala Gubernur Sumut 2014 peringkat kedua. Ini kok peringkatnya kok nggak 21. Wah, keren banget. Gimana ini latihannya semua teman-teman? Ya untuk sekarang ini Bes, kalau latihan semua kan udah terstruktur karena adanya UKM Futsal UMSU. Nah, dan dibarengin juga sama kuliah, dan syukurnya jadwal kuliah sama jadwal latihan itu nggak terganggu. Oh, nggak terganggu. Terkecuali ada yang kuliah malam. Oh, biasa latihannya malam kok main futsal ya? Kalau untuk sekarang karena pandemi gini, Ya, pandemi. dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oh, jam 7 sampai jam 9. Latihannya di mana kau boleh tahu? Untuk saat ini di The Futsal Jalan STM. Jadi ya buat para wanita mungkin ya kan, ini idolanya wanita nih main futsal nih. Oke, mungkin dari coach dulu kita akan membahas ya bagaimana mendidik teman-teman dari UKM Futsal UMSU ini, pengalamannya sama ini, dan boleh tahu udah berapa lama sih melatih di UKM Futsal UMSU ini, coach? Sebelumnya teman-teman muda, kita harus tahu dulu sebenarnya histori UKM Futsal ini kan. Jadi dulunya sih sebelumnya ada UKM Futsal, kita ada tim UMSU. Tim UMSU itu terbagi sepak bola dan futsal. Iya. Rata-rata dulu pemainnya sama. Oh, rata-rata. Dia main sepak bola UMSU juga, Dia main futsal juga. Sekarang sudah dibedakan
Kalau nggak salah saya di 2016 baru kita bentuk ini dulu UKM Futsalnya 2016. Nah, Bes bisa lihat kan sebelum 2016 tuh udah beberapa penghargaan yang kita dapat. 2014 juga ada. Jadi memang historinya itu setelah terbentuk UKM kayak yang dibilang Pak Salamin tadi jadi lebih terstruktur. Oh gitu. Struktural itulah yang dibentuk untuk jadi organisasi supaya lebih baik kan itu pastinya kan Bes. Benar. Nah, sekedar mengingatkan memang sebelum ada UKM kita juga harus ingat juga teman-teman harus ingat juga beberapa pengurus yang melihat kita sebelum jadi. Nah, saya juga sebenarnya sebagai pemain dulunya. Pemain Karena memang juga. di Waktu Visibus masa-masa suka. kuliah ya. Bener. Oke. Jadi memang ya alhamdulillah dulu kita bisa berprestasi. Sekarang kita difasilitasi dengan baik oleh universitas, jadi lebih baik dan sampai sekarang juga kita salah satu tim futsal Sumatera Utara yang paling eksis. Paling bisa dibilang. eksis ya. Untuk Sumatera Utara setiap kegiatan besar kita selalu ikut. Dan alhamdulillah paling tidak kita jadi semifinalis lah. Semifinalis paling tidak ya. Itu dia. Berarti coach dari 2016 sudah melatih ya? Benar, di 2016 sampai 2017. Nah, 2018-19 saya sempat ada hijrah, mungkin hijrah sebentar untuk keluar, ada pendidikan yang harus diambil. 2019 kemarin saya balik lagi sampai ya. sekarang. Cintanya memang ke UMSU ya coach ya. Nah, kalau selama ini bagaimana sih coach mendidik dari teman-teman di UKM futsal ini? Oke, mungkin sama sebenarnya, sama. Setiap pemain, setiap anak-anak ya dikasih pendidikan di luar sama di UMSU sebenarnya sama. Cuma bedanya kita nggak bisa didik mereka seperti di klub-klub besar gitu. Karena mereka seorang mahasiswa, mereka harus belajar juga, mereka harus istirahat. Jadi kita nggak bisa mix, harus latihan pagi, siang, sore nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Kita harus mix, kita ambil jam yang paling cocok. Kira-kira teman-teman luang waktunya itu tidak masuk kuliahnya kapan? Nah, paling banyak masuknya itu pagi sama siang gitu ya, sore. Oh, nah, gitu. Di malam ada beberapa memang yang sering juga izin untuk kuliah, tapi paling baik ternyata waktunya di malam hari. Malam hari ya paling baik. Mereka bisa fokus ya. Karena kalau pagi sampai sore mereka harus kejar pendidikan istilahnya. Oke. Sip. Oke, mungkin kita ke kapten dulu ya kan. Cap, kalau di lapangan gimana Cap untuk mengatur teman-teman itu? Susah nggak kalau di UKM futsal UMSU ini teman-teman ya? Kalau menurut saya sih Bes, nggak susah sih Bes. Nggak susah ya? Karena rata-rata pemain-pemainnya udah pada ngerti, udah dewasa juga Bes. Udah kompak ya. Udah kompak. Mantep. Ini kapten baru nih, Bes. Kapten baru. Bener. Wah, sahabat ya. Udah menjadi kapten, mudah-mudahan makin sip lah UKM futsal UMSU. Nah, mungkin selama latihan ini buat teman-teman yang paling sulit itu apa sih latihannya? Mungkin yang merasa, ini berat banget nih. Mungkin dari siapa nih kira-kira? Kalau untuk sekarang Bes, rata-rata sih di fisik semua pada ngeluhnya. Fisik. Iya, karena ada badan yang nggak nerima, ada yang nerima. Oh, mungkin karena pandemi banyak istirahat mungkin ya. Mungkin ya. Jadi rata-rata anak ini kebanyakan setelah fisik sakit gitu Bes. Oh iya lah. Tapi ya rata-rata sih tetap dijaga kesehatannya ya. Iya Bes. Nah, kalau untuk persiapan nih, dengar-dengar mau mengikuti Liga Futsal Nusantara. Udah gimana sih persiapannya sejauh ini? Gimana Cap? Kalau untuk persiapan Bes, alhamdulillah sudah mencapai angka 100% Bes. Udah 100% ya. Siap untuk juara ya? Siap. Wih, mudah-mudahan terulang kembali juara Liga Futsal Nusantara ya. Wih. Nah, kalau untuk dukungan dari kampus sendiri, seperti apa sih teman-teman mendapat dukungan dari kampus? Mungkin masing-masing gimana? Boleh menjelaskannya? Apakah ketika udah mengikuti dapat potongan nih uang kuliah atau gimana? Ada bonus dari kampus gimana gitu? Kalau alhamdulillahnya itu Bes, dari kampus pun mengapresiasi kami nih sebagai futsal UMSU dari kayak akomodasi semuanya itu udah dapat lah dari UMSU. Cuman kalau misalnya mau
prestasi ya kita harus juara dulu. Juara dulu ya. Wah, mudah-mudahan nih. Nusantara berarti tingkat nasional nih ya. Sumatera Utara ya. Baru nanti tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke, mantap. Kalau untuk ketua dari UKM Futsal UMSU, Azril nih, udah berapa lama menjadi ketua UKM? Baru-baru ini juga sih. Oh, baru dilantik juga ya. Oke. Kalau untuk UKM Futsal sendiri, eksisnya gimana? Dari media sosial kah? Atau apa gitu kalau boleh tahu? Sekarang baru kita rintis lagi. Oh, rintis lagi. Tahun-tahun semalam kurang eksis. Kurang eksis ya. Tapi mudah-mudahan makin eksis nih. Karena yang namanya futsal ini makin digandrungi orang ya. Bes mau tanya nih masing-masing. Basicnya itu memang pemain bola, pemain futsal atau gimana nih masing-masing? Mungkin dari Azril dulu. Kalau saya dulu sih Bes pemain bola. Oh, pemain bola. Oke. Ya untuk menjaga seperti pivot yang badannya besar-besar itu Bes. Dirimu yang bagian jaga-jaga badan-badan besar. Oke. Oke. Udah kayak bodyguard ya. Oh gitu ya. Angkor itu untuk menjaga yang besar-besar. Oke. Yang paling pernah di Arti kayak kita bisa gampang mencetak gol kalau misalnya kita ada peluang untuk ngelewati dia terus bisa mencetak gol dan bisa bertahan juga, Bes. bisa bertahan juga. Berarti pada dasarnya kalau Hamin ini di bagian depan ya? Di samping. Di samping ya. Iya. Mungkin ke coach lagi nih, ya kan, terkait dengan UKM futsal ini. Ada nggak latihan yang bakal mau dibuat nih buat temen-temen, apalagi udah mau Liga Futsal Nusantara nih coach? Liga Futsal Nusantara kan kita Senin sudah mulai. Senin udah mulai nih? Ya, Senin ini. Oke. 14 Maret. Maret ya? Ya, dan hari ini technical meeting. Oh, technical meeting udah. Ya, jadi dari 2 bulan lalu kita udah persiapan. Oh, udah. Ya, untuk di masa pandemi kita juga dapat jatah untuk latihan tuh 2 kali seminggu. Kalau dulunya kita bisa 3 kali seminggu atau bisa juga setiap hari waktu kita masih di kampus. Iya benar. Sekarang kan kita lagi pandemi harus cari alternatif lain supaya anak-anak juga tetap terus eksis latihan ya. Olahraga, tetap keluarin keringat paling tidak. Nah, ya physically sudah, teknik dasar juga udah, terus untuk sistem juga udah. Nah, untuk 2-3 hari akhir-akhir ini saya cuma bisa kasih finishing ya. Ya, atau untuk kekompakan tim. Nah, cuma itu karena 3 hari itu udah rentan menuju pertandingan. Ya, kalaupun nanti kita dapat jadwal di Selasa atau Rabu, ya kita mungkin bisa buat latihan lagi di hari Seninnya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi udah tinggal 3 hari lagi, Bes. Ini kan udah tanggal udah 11. Sudah 11. Iya, 3 hari lagi benar. Kita juga minta doa dari teman-teman semua supaya Futsal UMSU ya bisa berjaya kayak di 2016 juara futsal. Sama-sama menjaga kesehatan lawan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, untuk target kita ya seperti yang dulu-dulu kita harus jadi semifinalis. Ya kalau bisa juara kenapa enggak gitu kan, supaya juga teman-teman yang udah lama nggak dapat beasiswa nih kan gitu harus ya digejol lah supaya bisa juara dan kita dapat beasiswa lagi. Oke, amin. Nah, mungkin terkait di lapangan nih, ya kan, baik Azril, Arif Fatih ataupun Faisal Hamin, pernah nggak ketika tanding itu kayak teman-teman kayak lost komunikasi gitu, tiba-tiba kayak misalnya kebobolan, mungkin kan kadang down gitu kan. Nah, pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah, Bes. Apalagi intensitas permainan itu kan sangat-sangat berat. Terus otomatis banyak miskomunikasinya lah soal yang seharusnya ini dijaga tadinya nggak dijaga. Yang hal-hal kecil seperti itulah yang bisa bikin tim itu kalah. Cuman bisa diatasi dengan adanya pelatih. Iya. Oke. Kemenangan terbesar dari UKM Futsal UMSU berapa? Kemenangan terbesar. Waduh, lupa, Bes. Kita kurang ingat kalau berapa menang tuh, Bes. Yang jelas kita paling ingat kalau momen terbaik. UMSU itu ada 2, Bes. Yang pertama di 2016
itu kita juara Kid Futsalismo Ya. dan itu memang sudah jadi target kita dari tahun-tahun sebelumnya. Kita cuma bisa jadi finalis. Nah di situ adalah momen terbaik saya rasa ya. Dan di situ saya sebagai asisten pelatih. Yang tingkat nasional itu ya? Sempat. Oh sempat ya. Oke, gimana nih rasanya? Itu Pas tahun 2017 itu Bes. Di saat itu UMSU kalah di 8 besar. Terus ada tim dari Binjai juara di situ dan saya ada teman saya juga Hari Yunandar. Kami berdua lah perwakilan UMSU untuk main di SDR untuk tingkat nasional. Alhamdulillah dapat juara 3. juara 3. Oke. Kalau sejauh ini dari teman-teman selain di UKM Futsal UMSU ada nggak gabung sama bermain di tim futsal lain tuh kalau boleh tahu? Atau misalnya selain di UKM Futsal apa main-main biasa gitu sama teman-teman kampus yang lain gitu atau memang fokus di UKM Futsal ini? Kalau saya pribadi di futsal UMSU Bes. Cuman kalau misalnya Arifati ada nggak persiapan khusus tuh? Apakah misalnya tapi kita break dulu ya, kita biar lebih enjoy lagi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera, membuka penerimaan mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran tahun ajaran 2022-2023. Akhirnya jadi juga kuliah kedokteran di UMSU. Pilihanmu sangat tepat, Dik. Selain fasilitas belajarnya lengkap, kondusif, disiplin, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya, gedung baru yang canggih untuk para mahasiswa, memiliki rumah sakit umum sendiri, dan banyak menjalin kerjasama dengan rumah sakit umum lainnya yang ada di Sumatera. Syarat pendaftaran, SMA atau MA jurusan IPA, bebas narkoba, dan tidak buta warna. Usia maksimal 21 tahun. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke Pusat Penmaru, Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan, Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan, Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811 6503 937 atau 0811 6503 936 atau 0811 6503 941. Ingat ya, biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Teman anak muda, pendaftaran sampai dengan tanggal 10 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU unggul, cerdas, terpercaya. UMSU akreditasi A. UMSU Kampus Merdeka. Teman anak muda, tambah wawasan seni, budaya, dan olahragamu di acara Bisbol bersama Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat sore. Sore Pak, maaf saya buru-buru ngejar Bisbol Pak. Kamu saya tilang. Apa itu bisbol? Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga, mengupas topik internasional, nasional, lokal, dan internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Digelar setiap Jumat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama tokoh-tokoh seni, budaya, dan olahraga secara live on air dan live streaming hanya di UMSU FM. Loh, Pak, Bapak mau kemana? Maaf, saya juga buru-buru nih mau dengar bisbol. Bisbol. Stop, selamat sore. UMSU Radio FM. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Ya teman anak muda, masih di Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga, dan masih bersama dari UKM Futsal UMSU. Masih bersama Azril Akbar, Arifati, Faisal Amin, dan Coach Ferry Santoso. Gimana kabarnya, masih sehat? Masih semangat? masih dong Bes. Oke, langsung saja kita tampilkan mereka akan juggling. Oh enggak ya. Oke, mungkin ke Azril nih. Azril selaku ketua UKM Futsal. Nah, kegiatan terbaru dari UKM Futsal ini apa? UKM Futsal UMSU nih. Kegiatan untuk UKM Futsal ini baru-baru ini ada latih tanding sih Bes. Oh, ada latih tanding. Oke. Sama tim yang dulunya pro lah. Oh, dulunya pro. Oke, jadi Karena sekarang merger sama Sadakata. Oh gitu. Gimana tuh pas latih tanding itu? Ya, Berat nggak kalau udah? itulah keras Bes. Keras ya. Hidup ini ya, Bes.
Oke, itu ada latih tanding ya kan. Mungkin dari teman-teman nih, bagaimana sih ngatur waktunya itu antara kuliah sama futsal, atau memang udah dijadwal semuanya, atau kadang lebih banyak ke futsalnya daripada ke kampusnya? Boleh satu-satu nih. Oke, Bes. Untuk saya sendiri untuk latihannya memang ada waktu lah. Apalagi sekarang saya lagi skripsian. Lagi skripsi. Ya Allah, mudah-mudahan selesai ya. Amin. Oke. Jadi ada waktu luang lah, Bes. Apalagi capek dengan ngerjain skripsi, ya latihan futsal lah. Gitu. Cuman nggak terganggu juga. Nggak terganggu juga ya. Oke. Kalau dari Arifati nih, Seperti program studi saya, Bes. Manajemen, Bes. manajemen. Oh, udah Jadi, bisa dia. bagus dia memanage waktunya, Bes. Ada untuk kuliah, ada untuk futsal, ada juga untuk senang-senang lah, Bes. Aduh, ya bisa. Kalau dari Azril nih, gimana Azril? Sama juga Sama ya. seperti Ngikut sama Arifati ya. Futsal ya. Oke. Ngikut sama kapten ya. Oke. Nah, kalau untuk dari coach sendiri, ini kan ada yang namanya regenerasi dari 2016 bahkan sampai sekarang. Itu bagaimana nih potensi dari mahasiswa UMSU nih? Ya, ada perbedaan mungkin, Bes. Dulu UMSU ini bisa dibilang memiliki beberapa pemain, bahkan banyak, mau itu pemain nasional atau pemain-pemain yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa di sini, termasuk juga saya pernah merasakannya gitu kan, dan teman-teman yang lain. Nah, ketika kita di 2017 sampai 18, nah itu ada perbedaan karena memang mungkin ya kalau menurut saya ya mungkin pemain-pemain memang banyak, tapi dia sudah memiliki potensi atau memilih sendiri yang bukan di UMSU misalnya. Nah, kita bisa bilang sekarang kayak teman-teman kita di Universitas Unimed, nah Unimed sama Stok Winaguna yang memang dia olahraga. Nah, sekarang mereka lagi giat-giatnya nih. Nah, karena mungkin mereka dulu lihat kita yang bukan olahraga aja bisa bagus, bisa jaya, bisa juara gitu. Kenapa mereka yang olahraga ternyata kurang gitu. Nah, saat ini regenerasi yang saya lihat untuk di Linus kita 2022 ini saya rasa sudah mulai lagi nih. Nah, jadi walaupun kita bukan pemain nasional atau pemain berprestasi, tapi anak-anaknya benar-benar yang mau dan semangat dan punya visi yang baik saya rasa. Nah, kita di Linus 2022 ini walaupun baru kita latihan juga di masa pandemi, tapi semua anak-anak semangat saya lihat. Semangat ya. Nggak mengurangi pandemi lah. Pandemi nggak ada gitu ya. Ibaratnya karena pandemi udah berapa tahun ya kan, ibaratnya wah semangat teman-teman tuh membara guys. Nah, kalau mungkin terkait latihan nih, siapa yang sering telat nih? Apa on time semua nih? Capnya Mau dibuka di sini ya. Woi. Oke, mungkin dukungan dari orang tua. Nah, gimana sih teman-teman itu mendapat dukungan dari orang tua, support dari orang tua itu seperti apa sih? Apa kadang orang tua marah, "Wih, kuyamu atuh," kan gitu. Kalau saya pribadi, Bes, didukung. Setelah main di nasional itu, Bes. Oh iya. Cuman ya gitulah, Bes, kuliah juga kan berantakan, cuman bisalah di manage semuanya walaupun lama tamat dan harus tamat lah ini Udah tahun ini. semester berapa Min sekarang? Semester 14. Wah, Minta doa tuh sama teman-teman supaya didoain cepet gitu. Amin. Kayaknya cinta banget mau di tim UKM Futsal UMSU ya. Iya, Bes. Pengen mengabdi terus ya. Jangan ditiru ya teman-teman sampai 14 semesternya. Gak apa-apa, itulah perjalanan hidup, pengalaman ya kan? Iya, Bes. Iya. Oke, kalau dari Arifat ini, orang tua dukung penuh nggak terkait dengan futsal nih? Kalau dari orang tua sih, Bes, dukung penuh asalkan kegiatan itu positif, Bes. Positif ya. Oke, mantap. Kalau Azril Untuk saat ini didukung full. didukung full ya. Ih, mantep.
Dan satu lagi Bes, jangan tinggalkan sholat. Oke, mantap. Nah, mungkin terkait dengan Liga Futsal Nusantara ini, ya kan? Sejauh ini tadi udah seperti yang dikatakan coach, udah latihan semua. Ada nggak rasa kayak nervous atau waduh kayak mungkin waduh berat nih kan gitu? Ada nggak sempat timbul tuh di benak teman-teman nih? Ya kalau nervous pasti ada Bes. Cuman ya itu tadi lah, kita kan harus pandai juga mengatasi nervous itu bagaimana. Terus harus kita lewati juga, nggak bisa kita stuck di situ aja Bes. Gitu ya. Kalau misalnya pas standing tuh ya kan, menurut teman-teman support yang paling utama itu kayak supporter itu berpengaruh ya buat teman-teman. Berpengaruh Bes. Sangat ya. Sangat. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita home kan pasti banyak supporternya. Nah kalau misalnya away gitu kan supporter lawan yang banyak, sempat ngedon nggak gitu? Kalau ngedon pasti Bes, cuman karena udah latihan terus, mental juga diasah. Oke. Nah, jadi dari penonton sendiri jadikan motivasi lah. Motivasi ya. Ejek-ejekan mereka gitu. Mantap. Terkait dengan kedepannya ini, mungkin teman-teman punya keinginan atau cita-cita mau jadi apa, atau pemain profesional atau apa, mungkin boleh Bes tahu nih masing-masing dari Azril dulu. Yang pastinya kalau untuk saya Bes, pengen lah untuk ke Liga Pro itu ya Bes. Sangat-sangat pengen lah. Sangat pengen ya. Oke. Nah kalau Arifati, apakah menjadi apa nih, manajemen di tim atau klub nanti ke depannya? Soalnya kan di manajemen ya. Ngalir aja sih Bes, tapi keinginannya sih juga pengen merasakan lah di liga profesional yang ada sekarang ini Bes. Oke. Kalau Hamin apa nih? Sama seperti yang tadi dikatakan Kapten Futsal Lumsu Bes. Siapa juga yang nggak mau main di liga profesional Indonesia? Oke. Nah, gitu Bes. Apalagi main di timnas, suatu kebanggaan ya. Luar biasa lah Bes. Waduh. Kalau boleh tahu teman-teman yang bertiga ini asli Medan semua atau ada yang merantau atau gimana nih? Saya Bes, saya dari Kisaran. Kisaran? Iya Bes. Wah jauh-jauh sini ya, mantep. 14 semester lagi. Mungkin ke Coach Ferry nih. Bagaimana melihat potensi futsal itu sendiri ke depannya ini? Kayaknya makin banyak minat itu orang bermain futsal. Iya benar. Futsal di Indonesia kita sekarang di Asia Tenggara kita udah peringkat 4 nih. Nah di dunia kita 58 atau berapa gitu kalau nggak salah saya. Nah berarti kan sudah jelas dari peringkat saja kita semakin baik, semakin berkembang. Di Sumatera Utara sendiri, kalau saya boleh bilang, nah kalau mereka pengen tim nasional, nah sampai saat ini ada satu pemain nasional yang dari UNSU juga gitu. Makanya mimpi mereka saya rasa bukan muluk-muluk gitu. Iya. Nah, karena kita sudah punya bukti, kita sudah menghasilkan satu pemain nasional. Nah, mungkin sekarang dia di tim halus, tapi kita belum tahu nih untuk sekarang dia dipanggil timnas lagi atau enggak. Yang jelas dia mungkin sudah 5 sampai 7 tahun ngerasain main di timnas. Main di timnas. Kalau untuk seleksi timnas sendiri ya saya dulu sama Fauzul Hidayat sempat seleksi timnas, bahkan saya sudah pelatnas sampai 3 bulan. Terus ada juga Fauzul itu kalau nggak salah sampai 2 kali dipanggil timnas. Nah makanya kesempatan itu sebenarnya ada, tinggal di anak-anak sendiri kan. Nah perkembangannya itu saya rasa semakin kemari kita semakin ngerti, kita semakin respect bahwasannya futsal di Sumatera Utara itu semakin berkembang dan bisa menghasilkan. Nah kalau anak ya
sekarang aja anak-anak Sumatera Utara yang main di liga profesional sudah mungkin lebih dari 10 saya rasa. Benar. Jadi mereka sudah bisa menghasilkan untuk futsal. Jadi bukan sekedar hobi. Oke. Bisa dibilang hobi yang dibayar gitu malah jadinya. Iya, kan, iya. Saya rasa itu. Gitu. Oke, mantap sekali teman-teman muda. Jadi terkait dengan UKM Futsal UMSU ini memang sangat eksis dengan kegiatan-kegiatannya, apalagi mengikuti perlombaan-perlombaan, kejuaraan-kejuaraan. Nah, mungkin untuk sesi terakhir di sore hari ini, mungkin pesan-pesan juga atau semangat motivasi ke teman-teman yang lain juga, mungkin kan Mbak yang mau mengikuti Liga Futsal Nusantara nih dari UKM Futsal UMSU. Mau dari siapa? Duando. Oke. Amin. Buat teman anak muda di luar sana ataupun mahasiswa UMSU sendiri, kami di sini saya sebagai perwakilan UKM Futsal UMSU sangat menunggu kehadiran teman-teman semua untuk latihan di Futsal UMSU. Apalagi ada prestasi dari UMSU itu sendiri. Oke. Kalau Arifati nih, pesan kepada teman-teman tim yang akan mengikuti Liga Futsal. Saya mau ngasih sedikit motivasi, Bes. Oh, motivasi, mantap. Buat satu tim saya ataupun teman anak muda lainnya nih, Bes. Oke. Kalau sebenarnya itu medali emas tidak terbuat dari emas, Bes. Oke. Mereka terbuat dari keringat, tekad, dan paduan yang sulit ditemukan yang disebut nyali, Bes. Sedap ya, Bes ya? Sedap. Dicatat ya. Oke. Mungkin di Azril nih. Kalau untuk saya, Bes, motivasi untuk teman-teman muda ini. Puisi nih. Wih, puisi. Mantap, Pak. Puisi atau motivasi nih? Motivasi apa puisi nih? motivasi. Atau mau nyanyi? Gak apa-apa. Motivasi, Bes. Oke. Kamu tidak bisa menang kecuali kamu belajar bagaimana kalah. Baku ya. Jadi kalah itu bukan berarti kita jadi terpuruk, ya kan? Nah, mungkin ke Coach Ferry Santoso nih, pesan-pesan kepada teman-teman yang insya Allah tanggal 14 ya Coach ya, yang akan mengikuti Liga Futsal Nusantara, dan buat teman anak muda juga mungkin yang hobinya atau suka bermain futsal. Oke, untuk teman anak muda semua, ya untuk anak-anak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pastinya, mungkin saya cuma bisa bilang jangan jadiin pandemi ini, jangan jadiin hal-hal yang buruk terjadi sekarang ini untuk kita berhenti gitu. Kita harus tetap bergerak, kita harus, kalau bahasa anak sekarang apa, move on apa, nah itu kita harus cepat bergerak, kita harus cepat berubah. Ya, baik itu dari mindset, baik itu dari keterpurukan dan lain-lain. Yang jelas sudah banyak bukti bahwasannya futsal atau olahraga-olahraga yang lain bisa menghasilkan gitu. Jadi kalau kita tetap pandemi ini nggak bisa apa-apain nih, latihan juga nggak bisa di kampus dan lain-lain, ya keadaannya udah seperti itu gitu. Kalau kita kalah sama keadaan, terus yang buat kita menang jadi siapa kan gitu. Nah, jadi yang jelas, ayo cepat bergerak lah, cepat bangkit lah. Jangan jadiin segala sesuatu itu penghalang gitu. Nah, satu lagi juga ya harus tetap prokes dong, harus tetap jaga protokol kesehatan dan lain-lain, dan harus berpikiran positif, Bes. Nah, itu bedanya kita mungkin sama orang lain. Kalau sampai saat ini kita juga masih berpikiran, nah ini begini, ini negatif nih apa, nah itu yang buat kita kalah sebenarnya. Kita harus positif dulu, harus perbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan. Amin. Oke, itu dia teman anak muda. Waduh, cepat kali. Gak jam, udah mau jam 6 ya. Kita lanjut aja sejam lagi, gimana? Oke, itu dia ya. Tapi kalau Boys boleh tahu, ini yang bakal ikut ke Liga Futsal Nusantara siapa aja nih selain teman-teman bertiga nih? Ada siapa lagi? Kalau boleh tahu. Ada beberapa pemain lah, Bes, seperti ini disebut namanya. Boleh kalau memang apa, kita sapa juga ya kan, mungkin ada di luar teman-teman kan gitu. Ada Wijaya Kesuma. Ada Ripati sendiri sebagai kapten, ada Azriel Akbar sebagai ketua UKM, ada rata-rata sih mereka di usia Linus ini untuk U23. Oh, U23 ya. Jadi mungkin di luar ini sebenarnya ada lagi beberapa pemain senior yang masih aktif gitu.
Nah kalau untuk yang semesteran mungkin kalau genap sekarang berarti 24 sampai 6 yang ikut. Iya, Di semester 8 udah nggak bisa karena Udah di nggak atas 23 tahun. Oke. Jadi nanti di yang usia 23 ke bawah ya Iya Coach? benar. Under 23 berarti. Oke. Under 23. Waduh. Oke, teman anak muda. Waduh, kayaknya harus kita tuntaskan kebersamaan kita di Bisbol sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman dari UKM Futsal UMSU. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses untuk Liga Futsal Nusantaranya. Amin, amin, amin. Jangan goyah melawan tim-tim dari yang lain. Tunjukkan bahwa kalian pasti bisa. Siap. Ya, mudah-mudahan ya. Sukses terus untuk UKM Futsal UMSU. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman anak muda, itu dia ya perbincangan kita di sore hari ini di Bisbol, Bincang Seni Budaya dan Olahraga, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM dan juga LSBO PWM Sumut, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Tadi kita sudah bersama juga dengan tim UKM Futsal UMSU ya, ada Azril Akbar, ada Arifati, ada Faisal Hamin, dan ada Coach Ferry Santoso. Dan UKM Futsal UMSU ini dibina oleh Pak Mandra Saragi selaku WD3 FKIP UMSU. Wah, luar biasa. Kita doakan ya teman anak muda untuk prestasi-prestasi apapun itu unit kegiatan mahasiswanya, dan terkhusus juga untuk UKM Futsal UMSU, semoga bisa mengharumkan nama diri sendiri, keluarga, kampus, dan orang-orang yang tersayang. Sukses terus ya, mudah-mudahan lancar kegiatannya, pertandingannya, nggak ada masalah, nggak ada hambatan, dan mudah-mudahan bisa menjadi juara pertama untuk Liga Futsal Nusantara di tahun ini. Ya teman anak muda, kini saatnya Bes Nugra harus pamit dari ruang dengarnya kamu. Wah, kayaknya satu single ya di sore hari ini. Lupa saya naruhnya lagunya. Iya, udah ini aja. Jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune terus di UMSU FM, sentralnya anak muda.